lupa nanya, ini di daerah mana ya, Mbak? Oh, ini tuh di daerah Altam Utara, Mas. Apa Oh, ya? kalau boleh tahu, ini nih bangunan apa, Mbak? Oh, ini tuh salah satu masjid kuno yang ada di Jakarta. Kalau boleh tahu kenapa dibilang kuno ya, Mbak? Karena masjid ini tuh berdiri sejak zaman mataram Islam. Ini yang disebut Masjid Agung itu ya? Iya, betul banget, Mbak. Oh, yang itu. Oke. Terima kasih, Mbak. Masjid Kauman Yogyakarta adalah masjid tertua di Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1773 yang memiliki ciri khas tiga dan memiliki bentuk bujur sangkar. Selain masjid ini tempat ibadah, masjid ini pun jagat budaya. Masjid Gede Kauman Yogyakarta dibangun pada tahun 1773 Masehi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Lalu arsitekturnya itu adalah Kiai Fakih Ibrahim Diponegoro dibantu dengan Kiai Wiryakusumo. Nah, tujuan utamanya itu masjid ini sebagai pusat beribadah dan juga sebagai simbol kesatuan antara kesultanan dan ajaran Islam. Gaya masjid ini itu berkhas Jawa dan juga perpaduan antara Jawa dan Islam. Masjid Gede Kauman Yogyakarta didirikan pada tahun 1773 oleh Sultan Hamengkubuwono I dan menjadi pusat dakwah Islam di keraton. Masjid ini berperan penting sebagai tempat pendidikan agama, penyampaian fatwa, dan kegiatan keagamaan resmi keraton. Pada masa pergerakan nasional, juga menjadi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh Islam seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hingga kini, masjid tetap digunakan untuk tradisi keagamaan seperti gerbek dan sekaten. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan Masjid Gede Kauman. Gede Kauman Yogyakarta ini didirikan tahun 1773 oleh Sultan Hamengkubuwono I sebagai simbol keraton yang berlandaskan nilai Islam dan arsitektur perpaduan Jawa Islam. Nah, masjid ini menjadi pusat pengembangan Islam tradisional, tempat pengajaran agama, halaqah, dan pengajian bagi kaum santri dan abangan. Kemudian pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad pada tahun 1912 ini Kiai Haji Ahmad Dahlan Khotib Amin di masjid ini mendirikan Muhammadiyah, yang dimana gagasan pembaruan Islamnya berakar dari aktivitas dan pemikiran di masjid ini, yang juga menjadi arena perdebatan antara tradisionalis dan pembaru. Selain itu, masjid ini juga menjadi pusat perlawanan kultural terhadap penjajah melalui dakwah dan pendidikan Islam yang membangkitkan semangat kebangsaan. Tokoh-tokoh penting yang berperan dalam sejarah Masjid Gede Kauman yang pertama adalah Sri Hamengkubuwono I. Sri Hamengkubuwono I ini yang membersamai dalam pembangunan Masjid Gede Kauman. Yang kedua adalah Kiai Fakih Ibrahim Diponegoro. Beliau membersamai Sri Hamengkubuwono I dalam pembangunan Masjid Gede Kauman pada tahun 1773. Dan yang ketiga adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau tidak langsung membersamai saat pembangunan Masjid Gede Kauman, akan tetapi beliau pernah menjadi abdi dalam keraton. Dan beliau juga pernah menjadi pengurus Masjid Gede Kauman. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan tokoh Muhammadiyah dan memiliki peran besar dalam perubahan masjid menjadi pusat kajian Islam. Beginilah kondisi Masjid Gede Kauman pada malam hari setelah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib. Yuk ikutin aku buat lihat kondisi di dalam masjidnya. Sebelumnya
Assalamualaikum Bapak. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Rahmawati. Saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di sini sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Pak Prayudi, saya relawan Marufat Masjid Gede Kauman sejak tahun 2003. Oh baik. Sebelumnya saya boleh bertanya tentang pembangunan masjid ini Bapak? Sebelum adanya masjid ini, pembangunannya itu dulu seperti apa ya Pak? Dan lahannya sebelum ada masjid apakah itu? Jadi pembangunannya itu dimulai pada tanggal 29 Mei 1773 oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama, kemudian dibantu oleh seorang arsitek bernama Kiai Wiryakusumo. Lama pembangunannya selama 2 tahun. Dulu sebelum masjid ini ada kebun jati. Iya, luasnya itu 1,2 hektar atau 12.000 meter persegi. Dan ini dibangun dengan model-model kuno Jawa seperti itu ya Pak? Ya, itu ada unsur Jawa, ada unsurnya Hindu yang berundak-undak itu, juga ada kaligrafinya, ada tulisan Jawanya, terus tulisan Arabnya juga ada. Tadi waktu saya sholat di dalam itu terdapat kayak sebuah kotak ruangan itu samping imam, itu apa ya Pak? Itu namanya maksuro, dipakai untuk sholat Jumat para sultan-sultan Jogja dari sultan yang pertama sampai sultan yang ke-9. Oh baik Bapak. Terus juga di sekitar sini adakah rumah atau apa ya itu Bapak? Itu disebut paseban atau balai mangu, itu fungsinya untuk pos keamanan, untuk menjaga keamanan masjid dan kampung Kauman. Oh baik. Terus apakah sebelumnya ada renovasi pembaruan model atau mungkin apa? Yang dibantu, telah direnovasi itu atapnya sama lantainya. Dulu lantainya dari batu alam, terus ganti tegel. Kalau yang di dalam itu marmer dari Itali. Orang Itali menyebutnya Carrara. Kemudian atapnya dulu dari sirap genteng yang dari kayu, kemudian diganti seng. Sekarang sudah beberapa kali lah ganti seng. Terakhir tahun 2000 bahannya seng itu aluminium. Baik. Dengan model-model yang seperti ini itu emang dilestarikan ya Bapak ya? Iya, itu mirip Masjid Demak, masjid-masjid di Jawa yang dekat dengan keraton tuh biasanya modelnya seperti ini. Itu atapnya susun 3 itu secara arsitektur Jawa disebut tajuk tembok. Oh baik. Mungkin cukup itu saja ya Bapak. Dan terima kasih banyak ya Bapak. Peran mahasiswa dalam menjaga Masjid Gede Jogja ini seperti kita bisa menjaga lingkungan ini terlihat bersih. Terus juga kita bisa menggunakan media sosial seperti platform TikTok, Instagram untuk bisa mengenali ke masyarakat tentang lingkungan budaya di Masjid Gede ini. Kita juga bisa melakukan promosi budaya seperti keagamaan Islam. Kita bisa mengadakan pengajian dan lain sebagainya. Masjid Gede Kauman adalah masjid bersejarah di Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1773 oleh Sultan Hamengkubuwono I. Masjid ini mencerminkan perpaduan budaya Jawa dan Islam, serta berperan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, memiliki warisan budaya, yaitu memiliki nilai histori dan arsitektural serta religius yang tinggi. Nah, ini dia penjelasan cagar budaya dari kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.